ada biang jakaba juga teman-teman kemarin, asam humat ya teman-teman ya. Ini dengan ditandai tumbuhnya jamur jakaba ya. POC-nya mengaktifkan mikroba-mikroba di tanah agar hidup kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Kembali lagi di channel ini, channel bahas ilmu pertanian secara lifetime di lahan ya. Hari ini tepatnya hari ke-43 hari setelah tanam, saya akan melakukan pengocoran POC teman-teman. Kenapa saya melakukan pengocoran POC? Karena ini masih fase transisi ya teman-teman. Saya tidak berani terlalu over ngasih pupuk sintetik atau pupuk kimia ya. Saya lebih baik pembenahan tanah. Dan di sisi lain juga karena hampir semingguan ini cuaca hujan terus teman-teman. Nah jadi saya akan memperbaiki mikroba-mikroba di tanah teman-teman. Ya, langsung saja saya sepil POC nya teman-teman. Ini POC dari Aileri beras ya teman-teman ya. Kemarin saya kasih kasih molase tetes tebu. Terus saya ini kan ada biang jakaba juga teman-teman. Kemarin saya kasih, ini udah tumbuh lumayan agak banyak kemarin nih jakabanya. Nah, jakabanya ini lumayan tumbuh sehat teman-teman ya. Ini tandanya berarti mikroba aktif teman-teman, dengan ditandai tumbuhnya jamur jakaba ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Terus untuk pelengkapnya nanti saya juga pakai asam humat ya teman-teman ya. Ini saya racik ini 2 tandon ini. Sebenarnya ini tandon ini penuh, ini separuh teman untuk kebutuhan tanaman saya. Nanti ini saya bagi ya. Nanti saya bagi 2 ini, satu untuk situ, satu untuk sini. Jadi untuk dosis asam humatnya nanti saya juga pakai ini teman-teman, 20 sendokan makan ya untuk satu tandon ini. Karena kenapa saya tidak pakai lebih ya, cukup 20 sendokan ya, karena ini kan kondisinya sering hujan. Nanti kalau kita kebanyakan asam humat, nanti kondisi tanahnya semakin asam teman-teman. Makanya saya pakai dosis agak ringan aja, 20-an sendokan aja teman-teman. Ini tujuan saya untuk mengikat, ini kan untuk mengikat unsur hara ya. Nah jadi teman-teman ketahui ya, asam humat ini kan untuk pembenahan tanah. Di sisi lain juga untuk mengikat unsur hara teman-teman. Jadi apapun pupuk yang kita berikan, kita kocor di tanah, itu mudah diserap oleh akar tanaman. Jadi sebenarnya ini kan fungsi asam humat kan itu ya, sebagai pengikat ya, pengikat unsur hara, bukan pupuk utama ya, seperti NPK itu bukan. Ini sebagai pengikat aja teman-teman, pengikat unsur hara. Jadi tanaman lebih mudah makan. Ibarat kita makan ini asam humatnya, ini sendoknya teman-teman ya. Langsung saja kita racik asam humatnya teman-teman ya. Asam humat kita cukup pakai ini teman-teman, 20 sendokan atau 15 ya, 15 sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mungkin 15 cukup teman-teman nih untuk dosis 20-an liter ya. Nah
maaf ya teman-teman ya. Ya ini ini biar teman-teman percaya ya secara live ya, secara live time, biar nggak ada manipulasi di luar. Ini kalau 15 sendok ya 15 sendok saya teman-teman. Ingat ya teman, saya hari ini tidak pakai dosis lebih ya ataupun timbangan. Saya tepatnya lebih pakai takaran sendok teman-teman. Saya ini manfaatin asam humatnya ini untuk mengikat unsur hara di tanah teman-teman. Nah ini buat perbaikan tanah juga, karena beberapa hari ataupun hampir semingguan hujan terus ya teman-teman. Ini POC saya ditumbuhi jamur jakapa ya teman-teman ya. Itu tandanya aktivitas mikrobanya cukup baik teman-teman. Ini mana ya teman, bisa tahu ya, kita aduk teman, ini gumpal ya teman nih, makanya perlu kita pakai tangan ya, kita bantu pakai tangan. Misalnya teman-teman kalau pakai air hangat juga bisa teman-teman, tapi jangan terlalu panas, hangat aja nanti biar ngaduknya juga enak. Nah ini udah ya, mungkin cukup ini ya, nanti kita tuang ya teman-teman ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuangin ke tandon teman-teman. Kita aduk ya teman-teman. Ini POC dengan kerja ganda teman-teman, asam humat untuk mengikat unsur hara dan perbaikan tanah karena keseringan hujan, dan POC nya mengaktifkan mikroba di tanah agar hidup kembali teman-teman, karena kondisi cuaca sering hujan. Oke ya, ini jakaba teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang butuh jamur jakaba boleh main ke sini nih, ambil di bibitnya ini. Nanti kalau punya air cucian beras ataupun ini teman-teman, pakai apa namanya, kalau nggak ada cucian beras, kalau ngumpulinnya lama ya teman-teman ya, bisa pakai tepung beras. Nah itu tepung beras itu sebagai sumber karbohidrat mikroba. Nah itu bisa dicampur sama air teman-teman, untuk tepung beras merek Rosben ataupun yang lain ya. Ini teman-teman, POC nya baunya asam seger teman-teman, tandanya mikroba baik teman-teman ya. Ini baunya asam seger, enggak bau busuk ya. Kita tuangin teman ya, kita bagi ya. Ini separuhnya ini buat sini teman-teman. Oke ya, kita aduk lagi teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, ini untuk racian pupuk organik ya. Mungkin teman-teman kalau punya pupuk organik bisa ini fermentasi, perbanyak mikroba ya. Bisa pakai M4 sama molase sama air cucian beras ataupun air tepung beras saja teman-teman. Kalau nggak punya nggak punya cucian beras, itu tepung beras dicampur air
kita masukin ke ini ember, kita kasih E4 sama molase, itu bisa baik juga untuk perbaikan tanah. Itu E4 itu kan satu botol, nanti kita perbanyak lagi mikroba teman-teman biar nggak boros. Itu untuk perbanyak mikroba itu dengan cara fermentasi lagi pakai air cucian beras teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, saya mau lanjut kerja mengocor POC ya. Oke teman-teman, yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang baru gabung jangan lupa subscribe ya untuk video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia.